Demi mempersingkatnya waktu, mari kita mulai pertanyaan yang pertama. Nama Lailatus Safira, putri dari Bapak Rofiki, alamat Karangaor. Pertanyaannya, dibagi berapakah hukum syariat dan apa definisinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ada 9. 1. Wajib. Wajib adalah sesuatu yang apabila dikerjakan akan diberi pahala dan apabila ditinggalkan akan disisa. Contohnya seperti sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan. 2. Mandub. Mandub adalah sesuatu yang apabila ditinggalkan akan diberi pahala dan apabila dikerjakan tidak akan disiksa. Contohnya seperti 3. Haram. Haram adalah sesuatu yang apabila ditinggalkan akan diberi pahala tapi tidak disisa apabila dikerjakan. Contoh memakan daging babi. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munghaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu illa ma dakkaitum. 4. Makruh. Makruh adalah sesuatu yang apabila ditinggalkan akan diberi pahala tapi tidak disiksa apabila dikerjakan. Contohnya seperti mendahulukan bagian wudu yang kiri. 5. Mubah. Mubah adalah sesuatu yang apabila ditinggalkan dan dikerjakan tidak akan mendapatkan pahala dan sisa. Contohnya seperti tidur siang hari. 6. Sahih. Sahih adalah sesuatu yang di dalamnya mencakup rukun dan syarat. 7. Batil. Batil adalah sesuatu yang apabila di dalamnya tidak mencakup rukun dan syarat. 8. Ruso. Ruso adalah perubahan hukum dari berat menjadi ringan. Contohnya seperti diperbolehkan memakan bangkai bagi orang yang terpaksa. 9. Azimah. Azimah adalah hukum seperti kewajiban sholat 5 waktu dan haramnya memakan bangkai bagi orang yang tidak terpaksa. Kami ucapkan terima kasih. 2. Nama Rina Oktavia, putri dari Bapak almarhum Toha, alamat Karangasem. Pertanyaannya, jelaskan keutamaan menjawab salawat, azan dan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam asran wa huttan anhu hota ayatin wa rufi'ahu asru darajatin. Artinya, barang siapa yang membalas salawat 1 kali maka akan diberi 10 kebaikan dan akan ditutupi 10 kesalahan dan dosa dan akan dinaikkan 10 tingkatan atau derajat. Keutamaan menjawab azan adalah barang siapa yang menjawab azan dari lafaz Allahu Akbar sampai selesai dan ditutupi dengan doa wasilah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hilat lahu syafaati, yang artinya wajib dia mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat. Keutamaan menjawab salam akan mendapatkan 3 salam. Yang pertama, assalamualaikum, selamat kehidupan, selamat keluarga, anak-anak kita, selamat keturunan. Yang kedua, warahmatullah, salam mendapatkan rahmat Allah. Yang ketiga, wabarakatuh, salam berkah kehidupan dan juga dunia akhirat. Kami ucapkan terima kasih. Pertanyaan yang ketiga, nama Ifayatul Lutfia, putri dari Bapak Ifa, alamat Karangaor. Pertanyaannya, apa perbedaan antara Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran adalah kitab yang mulia yang dikumpulkan dari 2 lapisan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan diturunkan kepada kita dengan kepercayaan. Hadis adalah perilaku Nabi, ucapan dan tatapan Nabi yang menjadi pedoman dalam hukum, dalil dan syariat. Ijma' menurut bahasa adalah kesepakatan, namun menurut istilah, ijma' adalah kesepakatan umat Islam setelah wafatnya Nabi pada suatu masa terhadap satu dari beberapa perkara atau permasalahan, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, la tajma'u ummati ala dhalalati wa yadallahi alal jamaah. Umatku tidak akan bersepakat dengan kesesatan dan dalam pertolongan Allah atas jemaah. Qiyas adalah hujah Allah, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan. Kias menurut bahasa adalah mengukur atau memperkirakan sesuatu atas sesuatu yang lain untuk mengetahui persamaan di antara keduanya. Kami ucapkan terima kasih. Pertanyaan yang keempat, nama Abdul Qadir Jailani, putra dari Bapak Amna, alamat Karengan. Pertanyaannya, apa perbedaan antara rukun dan syarat? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ruknu ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'u wa kana juz'un minhu kawaslil wajhi lil wudu'i wa takbiratil ihrami lis sholati. Pengertiannya, rukun adalah sesuatu yang menyebabkan sahnya suatu pekerjaan dan ia merupakan bagian juz dari sesuatu pekerjaan tersebut, seperti membasuh wajah dalam wudu dan takbiratul ihram dalam sholat. Asyartu ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'i wa laysa juz'un minhu kama in mutlaqin lil wudu'i wa satrul aurati lis sholati. Syarat adalah sesuatu yang menyebabkan sahnya suatu pekerjaan, namun ia bukanlah bagian dari juz sesuatu pekerjaan tersebut, seperti air mutlak untuk berwudu dan menutup aurat untuk melaksanakan sholat. Kami ucapkan terima kasih. Pertanyaan yang kelima, nama Muhammad Muniri, putra dari Bapak Huzaimah, alamat Karangaor. Pertanyaannya, ada berapakah isim ghairu munsharif yang memiliki dua ilat? Uzkur masil wa masyahid. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu ada 9. 1. Sifat ma'audul, contohnya matlathu thulathu. 2. Sifat ma'awazan fi'il, contohnya akbaru asgharu. 3. Sifat ma'a ziyadatu alif nun, contohnya farhanu sulhanu. 4. Alam ma'audul, contohnya umaru zuhalu. 5. Alam ma'a wazan fi'il, contohnya ahmadu zaidun. 6. Alam ma'a ziyadatu alif nun, contohnya Utsmanu Salmanu. 7. Alam ma'a tarki masjid, contohnya ba'labaku. Yang ke-8 alam ma'al ajam, contohnya Ibrahimu Ismailu. Yang ke-9 alam ma'a tatanis bi ghairi alif, contohnya Fatimatu Zainab. Dan pengambilan dalilnya di dalam kitab Nadham Imriti. Bismillahirrahmanirrahim. Wal illatanil wasfu ma'adalin urif aw wasnin filin aw binuni wa alif wa hadihi thalathu tamna'ul alam wa zada tarkiba wa asma'al ajam kada katani thumbi ma'adal alif fa yudaf aw yakubada al surif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Pertanyaan yang keenam termasuk kategori pertanyaan yang terakhir. Nama Royhan Hanafi, putra dari Bapak Royhan, alamat Karangbudi. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya sholat berjemaah berjarak dalam kondisi COVID-19 yang sering dikenal Corona? Bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya diperbolehkan. 1. Dasar pengambilan dalilnya dari hadis sahih Bukhari Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuh min tamamis shalah. Luruskan shaf kalian semua, karena lurusnya shaf termasuk kesempurnaan sholat. Dan lafaz sawu menunjukkan kata perintah. Namun sebagian ulama menjelaskan
bahwa tidak kepada wajib tapi kepada sunnah. Dan 2, lafadz lain menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna iqamati shoffi min husri sholah. Maka setengah dari lurusnya dan rapatnya shaf termasuk kebaikan sholat. Oleh sebab itu ia bukan termasuk rukun dan syarat dan tidak pula wajib. Maka hukumnya diperbolehkan pada situasi yang tidak normal seperti ini, masa-masa COVID-19 atau Corona. Sekian, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih. Dan sebelum mengakhiri kategori tanya jawab kelas 2 sanawiyah, mari kita doa bersama, mudah-mudahan ilmu yang diperoleh oleh anak didik kami mendapatkan ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bihaqqi man unzila alaihil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, Amin, amin. ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala idfan al bala wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Antarhamna wa tarzuqana mahabbataka wa ma'rifataka wa tazidana dawqan wa saqan wa istiaqan Amin. ilaika wa haddan wa firam min barakatihim wa kamalatihim wal istiqamata ala tariqatihim wa kamala mutaba'atihim wa tasurana fi zumratihim Amin. bifadlika wa karamika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana taqabbal minna bi asraril Fatihah. Pertama, nama Ifa Lutfia, orang tua Bapak Ifa, alamat Karangaur dengan nilai 1900. Juara kedua, anak yang bernama Syafira, orang tua Bapak Rofiki, alamat Karangaur, nilai 1870. Juara ketiga, anak yang bernama Rina Oktavia, orang tua almarhum Bapak Toha, alamat Karangasem, nilai 1700. Juara harapan, anak yang bernama Muniri, orang tua Bapak Huzaimah, alamat Karangaur, nilai 1500.